Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam ketemu lagi bersama saya Anjurah Adi Susanto. Di sore ini kita mau bikin konten santai tentang persiapan berkuda ya. Jadi saya secara pribadi bukan berarti sudah paling ahli untuk masalah kuda, dan saya juga masih belajar tahapannya ya teman-teman semua. Nah, persiapan apa kalau kita mau berkuda? Yang pertama tentu kita memilih waktu ya. Ini kebetulan suasananya sudah pukul setengah 4 ya, setelah asar. Kita pilih yang kalau pagi kan semakin panas, kalau sore alhamdulillah insya Allah nanti semakin dingin. Terus persiapan apa yang saya mau pakai? Ini saya pakai ini kaos kaki, kemudian ini sarung tangan ya. Ini sarung tangan berkuda. Nanti kalau teman mau nyari di Tokped atau ya sarung tangan apalah gitu, supaya tangan kita nanti lebih nyaman ya. Kadang ada tangan sampai lecet karena lis kuda atau narik kuda. Terus ini helm ya. Untuk helm, pilih helm sesuai dengan ukuran kepala masing-masing tentunya, sehingga nyaman ya. Ini helm harus presisi, harus yang sampai kita klik nyaman. Terus sepatu, sebenarnya masih ada lagi yang bisa kita persiapkan, yakni celana berkuda. Kebetulan hari ini saya tidak bawa celana berkuda, cuma pada prinsipnya celana berkuda itu nanti akan membentuk kaki kita, membentuk di atas punggung kuda tuh jauh lebih nyaman. Dia kakinya nanti kalau pakai yang celana berkuda, di kanan kirinya itu nanti ada di dalam ya, ada dalam itu nanti kayak ada kayak semacam bahan khusus yang membuat kaki kita lebih melekat nanti di pelana kuda. Itu saja persiapannya. Dan tentunya mungkin kalau yang pengen minum dulu nggak apa-apa, nggak usah penuh-penuh ya. Atau makan jangan terlalu penuh-penuh, supaya nanti ketika turun dari berkuda perut kita nggak, kalau bahasa Jawanya, enek gitu, kurang nyaman gitu. Oke, ini season pertama. Nanti kita akan lanjut di tempat area kuda ya. Saya akan kenakan ini dulu sebentar. Nanti kita lanjut di sana. Atau ya prinsipnya ini pakai kaos kaki, nanti celana kita ini masuk ke dalam boot ya. Jangan celananya di luar boot. Ya, jadi nanti sampai ini saya akan pakai dulu, nanti ketika sudah selesai kita akan shoot sebentar gitu ya. Terima kasih. Salam jumpa lagi. Oke, teman-teman, kita sampai di area ini namanya pedok ya. Nah, di sini kita sebelum naik kuda, nanti biasanya harus komunikasi dulu dengan penyedia jasanya. Kita akan ditanyakan dulu kira-kira apakah kita sudah pernah naik kuda sebelumnya. Kalau sudah naik kuda, sudah sampai tahap level apa, nanti akan diberikan kuda yang sesuai. Jadi tidak semua orang langsung tiba-tiba datang dilepas naik kuda, seperti halnya di sini misalnya langsung bisa berlatih ya, enggak bisa. Nanti kita akan kenali dulu sampai level apa, nanti bisa berlatih sesuai dengan tahapan belajar berkuda yang memang sudah diberikan oleh pelatihnya gitu. Gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kita mulai naik kuda. Dan ini semuanya ada di area Ayub Camp ya. Di Ayub Camp di Klaten. Lokasinya ada di depan Rumah Sakit Islam Indonesia. Ada gang kecil, masuk aja ke dalam, nanti mentok langsung ketemu stable ini. Oke, nanti lanjut lagi. Bismillah. Allahumma sabitni was'ali hadian mahdian. Kurang naik dikit. Kurang naik dikit. Maaf. Oke guys, kita sudah di atas punggung kuda namanya Zahrana. Zahrana ya Kang ya? Iya. Zahrana. Ini lagi kita sesuaikan untuk stirrup kakinya. Pas. Nah, kita langsung masuk ke dalam. Nah, nanti kita jalan-jalan dulu.
Aku sebelah sini, Bang. Oke, teman-teman, kita sudah di atas kuda Zahrana namanya. Untuk kita posisi duduk di atas kuda untuk pemula, yang perlu perhatikan untuk tali kendalinya ini. Tali kendali bagaimana cara pegangnya. Nah, ini pegangnya bukan begini ya. Bukan begini. Tapi kita ambil, nah, sisakan jari kelingking untuk di posisi ini, di posisi talinya. Nah, kemudian untuk posisi duduk, kita posisi duduk senyaman mungkin. Nanti akan dibantu oleh tim pelatih yang ada di Ayub Camp untuk bagaimana posisi duduknya ini supaya ini ya, untuk kaki stirupnya ini supaya tidak terlalu kependekan atau terlalu kepanjangan gitu, sehingga kita naik nyaman. Untuk posisi duduk, usahakan kita tegak. Nah, tegak begini ya. Tegak, jangan condong begini. Ini kan condong ya. Nanti kalau condong begini hawanya kayak pengen ke sana, ke depan sana. Tapi juga jangan terlalu begini ya. Nah, posisinya usahakan setegak mungkin. Nah, posisinya tegak. Tegak, dada dibusungkan. Nah, ini agak keluar begini ya. Nah, nanti dijaga posisinya seperti itu selama kita berkuda. Ya, selama kita berkuda. Kita nanti jalan-jalan ya. Nanti kita jalan-jalan dan mungkin sedikit trot supaya teman-teman bisa melihat, walaupun nanti pakai kamera zoom gitu ya. Nggak apa-apa. Nanti kita akan coba sedikit sampaikan. Nah, yang perlu diperhatikan untuk awal naik kuda itu bagaimana cara mengerem, ya kan? Tahu ngerem sama bagaimana menjalankan. Kalau menjalankan bisa pakai kode. Ini untuk tumit kaki kita tendangkan ke belakang, ke perut kudanya ini. Nanti dia akan jalan. Nah, ini jalan. Nah, kalau mengerem, ini kita tarik dua-duanya, stop. Nah, dia akan berhenti. Jadi paling tidak menurut saya ya, sesama sharing pemula ya, kita harus tahu bagaimana cara menghentikan kuda. Jadi kita tarik begini, dia nanti akan berhenti. Untuk menarik badan kita agak dikebelakangkan, maka dia nanti akan berhenti gitu ya. Paling enggak, jadi kita tahu ini kalau kuda lari gimana, jangan sampai kita lari di bawah kuda, tapi kita tarik supaya dia berhenti. Nah, kalau kita mau suruh jalan, ini agak dikendorkan ya, lalu kita perutnya ditwist ya, ditwist lagi. Atau kita kasih suara. Nah, dia akan jalan. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, kuda ini kalau kanan dan kiri, ini kanan kiri talinya ini harus kita kasih yang balance ya. Jangan terlalu tarik ke kanan. Kalau kita tarik ke kanan, kepala kudanya belok ke kanan, dia nanti akan belok ke arah sana. Kalau ini kita tarik agak kencang ke kiri, nah, dia nanti juga akan belok ke arah kiri. Kalau kita tarik terus dua-duanya, maka dia kuda akan ngerem, akan berhenti. Oke ya. Nah, selama kita naik kuda, nanti talinya kalau bisa tetap di atas sini, di atas punggungnya sini. Ya. Jangan sampai naik kuda talinya kayak film-film tuh. Iya gitu. Enggak kayak gitu. Kalau naik kuda kita talinya ada di sini. Ya, ada di punggung kuda. Jadi kita mau gerak-gerak seperti apapun, posisinya nanti di sini. Gitu ya. Itu untuk sharing pengalaman. Nanti saya akan coba jalan sambil terus bicara. Nanti saya sampai sini kita akan tambah dengan diskusi sedikit ya. Oke. Sambil jalan-jalan aja dulu. Nih, sambil kudanya biar ibaratnya pemanasan untuk kudanya. Kita main setengah lapangan, karena sebelah sana lagi buat latihan ya, yang sebelah sana latihan dalam bentuk longser. Nah ini kita coba jaga konsistensinya walaupun sambil jalan, tapi duduknya kita untuk kaki ya, ini jepit ke badan kuda. Oke, kakinya jepit ke badan kuda. Nah oke, yuk kita terus jalan. Ayo Zarana, sambil kita terjalan. Sambil kita jalan, nah ternyata nih tadi kuda takut sama air ya. Nah selama kita berjalan begini, gunakan untuk kaki kita berpegangan pada badan kuda. Jadi kita tidak menggunakan tali yang ini sebagai sarana berpegangan, karena kita pegangan kudanya ya pakai kaki kita. Ini pakai kaki kita. Jadi kaki kita menjepit sekuat-kuatnya ke badan kuda. Ada air. Ayo jalan. Ayo Zahrana. Ya, jadi
yang kita pakai buat pegangan concernnya adalah kaki. Ini kaki ini jepit ke sini ya. Kaki jepit, kemudian badannya kita upayakan tegak. Dan di bagian kaki ini ada yang besi ya, namanya stirrup. Untuk stirrupnya ini kita dengan 100% memasrahkan diri kita itu dengan menginjak di kaki stirrup. Stirrup ini cuma bagian dari ibaratnya kalau kita buat pegangan, cuma pegangannya tipis aja. Jadi pegangannya ini tipis aja di bagian kaki, cuma pegangannya dia tipis aja. Fokusnya tetap jepit. Oke, fokusnya jepit. Dia takut sama air, di depan ada air. Oke, sekarang kita agak lebih cepat. Oke, kita sudah posisi duduk trot ya. Kelihatannya cuma naik turun begini ya. Ini saya juga masih latihan, tapi ini sumpah capek banget. 5 menit aja udah. 5 menit aja kalau serius latihan itu udah wow rasanya. Sambil terus atur napas. Untuk tangan kita upayakan di bawah, untuk badan tetap tegak. Selama naik turun ini, pas belok ya, misalnya pas belok kayak gini, kaki kanan berarti kaki dalam, misalnya beloknya ke dalam, nyentuh. Tapi kalau normal begini, dua kaki yang dipakai untuk menyentuh perut kuda. Ini belok nih, kita pakai kaki kiri, kanan, kaki yang dalam. Itu kalau beloknya ke area dalam. Nah, Anda jangan melihat, luar biasa. Ini kita pakai cambuk ya, tapi cambuknya insya Allah nggak menyakiti, hanya untuk memberikan kode. Ada beberapa kuda yang dia tuh memang lebih enak kalau kita naik pakai cambuk. Sekali lagi, cambuk itu tidak sampai melukai, tapi prinsipnya hanya untuk ngasih kode saja. Untuk belok, ini kalau kudanya lurus ini tangannya tegak begini ya. Tapi kalau belok tinggal kita buka salah satu. Ini belok, kita buka salah satu. Kalau sudah lurus, satukan lagi. Nah, ini lurus kita satukan lagi. Sekali lagi, ini berbagi bukan untuk yang sudah ahli ya, tapi yang sama-sama belajar. Nah, ini lurus. Nanti kalau kita mau belok, tinggal untuk kendalinya kita buka. Nah, udah kita buka begini. Kalau dia udah belok, kita ke tengah lagi. Dan usahakan tegak. Kita naik turunnya terus dikontrol, dan kita berupaya menjalankan kuda sampai tepi. Ada yang kita main separuh lapangan ya, kita ke separuh lapangannya. Tentu kita naik kuda sambil mencoba menikmati lihatnya ke depan. Kalau belok lihatnya ke agak tengah. Kalau lurus begini lihat ke depan aja, lihat di antara telinga kuda. Nah, kalau belok begini kita sudah lihat arah ke mana kita mau belok. Kalau kudanya sudah stabil, kita tidak perlu canggul-canggul. Oke, kita dulu. Luar biasa, kita kasih tepuk-tepuk sebagai tanda dia bagus gitu. Kita jalan.
Nah, udah. Kalau kudanya nurut, alhamdulillah. Kudanya kalau kudanya jujur, kudanya nurut, sudah terlatih, insya Allah yang latihan pun jadinya aman gitu. Itu saja untuk seri berlatih kuda untuk hari ini. Sampai ketemu di kesempatan yang datang. Bye bye.